taruhlah semuanya itu udah bertransformasi, Mas. Akan muncul lawan gitu loh. Gimana caranya biar kita tuh mengatasi hal tersebut? Aku mungkin kalau jawab bisnis IT ke depannya gimana, bisa dibilang obviously akan gimana cara jadi yang terbaik. Poinnya itu. Siap. How you're giving the best services. Welcome to R17 Podcast dengan saya Torik. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang sales director, Mas Yoga Pramudia. Halo Mas. Hai Mas. Ya, apa kabar Mas? Kabar baik. Gimana perjalanan ke sini? Perjalanan aman, agak macet-macet sedikit. Agak sedikit macet ya. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Boleh. Kenapa Mas ini milih IT untuk pekerjaan gitu? Saya itu masuk IT industry memang by choice ya. Karena memang latar belakang pendidikan dulu di teknologi informasi. Iya. Walaupun kalau bicara teknologi informasi kan memang luas banget ya. Iya. Kalau Mas lihat di kurikulum pendidikan itu mulai dari software engineering, kemudian operating system, network, security dan sebagainya. Sampai akhirnya saya ada di sini sekarang, bisa dibilang agak jauh sih dari apa yang dipelajarin dulu gitu ya, karena banyak banget yang dipelajarin. Cuman pada akhirnya dari semua subjek itu kayak yang paling kepake in my career life gitu ya, dan sampai sekarang itu kayaknya tuh cuman satu di sekarang, software engineering. Dan itu yang membuat aku akhirnya start my career ya Mas ya. Jadi pertama kali aku habis lulus kuliah itu memang masuk pertama di area engineering dulu pertama. Jadi gue tuh dulu pertama jadi network engineer Mas di company pertama. Actually it's a hybrid role sih. Jadi gak cuma doing network engineering tapi juga doing consultancy juga sedikit, doing services sedikit gitu. Sampai akhirnya sempat ngalamin jadi application developer, sempat ngalamin jadi quality assurance. Baru habis itu kita mulai ngerasa nih kok kayaknya doing sales di sales organization kayak lebih bener nih gitu. Akhirnya mulailah masuk ke area situ gitu. Pertama jadi solution architect, jadi solution engineer. Baru habis itu kayaknya sekalian aja jadi gue nyemplung gitu jadi nyemplung sales. Aja gitu. Jadi sekarang doing sales multiple disciplines lah ya. Kan kalau di sales tuh kita bisa vertikal, jadi betul-betul ngurusin satu solution as a spesialis gitu ya. Kayak dokter aja gitu jadi spesialisnya OBGYN, THT dan sebagainya. Jadi sempat ngalamin jadi solution specialist, terus sempat ngalamin jadi kayak dokter umumnya gitu Mas, GP, general practitioner. Jadi benar kayak harus tahu semuanya gitu ya. Jadi walaupun nggak deep tapi in a nutshell tahu lah gitu ya. Banyak hal di company yang terakhir sebelum company yang sekarang. Sampai akhirnya sekarang balik lagi jadi evangelist. Basically I'm doing sales organization. Karena perjalanan dari awal sampai sekarang itu kan tentu meng-empower ya pada akhirnya diri lo buat jadi lebih tahu segala macam. Cuman kalau ditanya yang paling impactful gitu ya, sebenarnya justru pas gue jadi GP itu Mas, jadi general practitioner. Justru jadi general. Jadi kayak harus lebih banyak tahu. Kalau di bisnis sendiri gimana Mas? Kita juga masuk ke pertanyaan kedua nih. Boleh. Apakah kalau misalnya bisnis itu nggak mengikuti perkembangan akan ketinggalan juga gitu loh? Kalau kita bicara perkembangan teknologi ya Mas ya, itu kan pasti kena impact lah semua industri. Jadi mulai dari yang enterprise, B2B, B2C, retail, consumer, FSI dan sebagainya itu udah pasti kena. Artinya setiap industri, setiap company akan berusaha untuk menggapai consumernya dengan cara yang lebih baik, lebih menarik, karena kompetisi di mana-mana. Oke. Misalnya taruhlah semuanya itu udah bertransformasi Mas, udah nyadar semua akan pentingnya transformasi digital ini. Tentunya platformnya akan banyak yang sama kan, kita tahu sendiri pembayaran banyak yang sama. Tentunya akan muncul ini dong Mas, akan muncul lawan gitu loh. Gimana caranya biar kita tuh mengatasi hal tersebut? Karena kan untuk menaikkan bisnis itu kan kalau pakai teknologi itu akan muncul saingan-saingan. Nah itu gimana Mas cara mengatasinya? Mas, yang namanya kompetisi itu kan pasti hadir ya di setiap lini kehidupan ya. Mulai dari lo sekolah, you're competing actually with your deskmate gitu ya, teman sebangku itu. Gimana cara jadi yang terbaik? Poinnya itu. Siap. How you're giving the best services. Services itu apa aja sih? Customer experience. Oh iya benar. Jadi kalau lo punya
apps, lo punya teknologi yang gampang untuk dipakai, semua umur, semua gender, semua tingkat pendidikan dan sebagainya, mudah dipakai, dan otomatis kan mind share-nya, market share-nya jadi naik. Therefore setiap pemain pasti akan berkompetisi, dan it's good obviously to have a competition, karena kalau enggak inovasinya jadi nggak ada. Oke, ngomong-ngomong tentang inovasi ya Mas ya. Kalau untuk kedepannya lagi, menurut Mas, pandangan Mas ini untuk bisnis IT kedepannya gimana Mas? Aku mungkin kalau jawab bisnis IT kedepannya gimana, bisa dibilang obviously akan exponentially rocketing to the moon lah ya, bisa dibilang. Tapi pertanyaannya adalah who will enable that? Aku punya satu bisa dibilang career coach lah ya, yang very influential in my past life gitu ya. Dia menggunakan satu terms yang sebenarnya nggak umum, cuman I caught it nicely gitu ya. Jadi dia pakai istilah itu ABCDSS Mas. Jadi what happen right now and what happen in the future itu akan akan selalu berhubungan dengan AI, artificial intelligence, blockchain, cloud, data, security, sama systems. Dan any buzzwords, any hype things yang lagi kejadian sekarang, it's a surrounding things yang di lingkaran tadi itu. Ngomongin blockchain, blockchain is a platform. Dan bisa dibilang semua surrounding things yang sekarang kejadian Mas, mulai dari cryptocurrency, kemudian NFT yang lagi hot banget di mana-mana, ya itu menggunakan platform itu gitu. So menurutku blockchain represents the thing that going to be exponentially hype in the next future gitu ya. Terus cloud, terus data cloud, I mean like, well we are lucky di Indonesia alhamdulillah. Udah banyak banget hyperscaler available sekarang gitu ya. Jadi industri-industri manapun udah bisa baik yang regulated maupun non regulated sudah tentu ngelihat banget lah ke situ gitu. Terus ngomongin data is the place where seluruh aktivitas digital transformation itu akan menggunakan data sebagai foundationnya Mas. Otomatis kalau bicara one terms ya, we receive, we heard, we read from many news, semua orang bilang data is the new natural resources, data is the new oil, and so on. It's true gitu, karena semua inovasi basisnya ya data gitu. Baru abis itu kita ngomong hal yang lain ya, tadi security, system, dan sebagainya, network. Itu it's going to be still there and evolving, innovating, dan so on and so on. So menurutku 6 hal tadi ya, menurutku representing banget ya. I mean, I'm lucky that I heard this term from her, dan it's really nice, dan how it will relate dan relevan terhadap apa yang terjadi di dunia sih. Oke. Gitu sih. Terus kalau ini pertanyaan terakhir nih Mas, saya masih penasaran banget nih. Menurut Mas sendiri, kalau untuk blockchain gitu, blockchain kayak hal-hal kayak gitu, penting nggak diaplikasiin untuk masyarakat Indonesia dan juga kayak perusahaan-perusahaan gitu loh? Apakah akan meningkatkan ekonomi? Good question Mas. Tentu semua aktivitas ini pasti ada objektifnya dong. Dan masalah objektif tentu dibalikin lagi, lihat lagi sebenarnya purpose-nya tuh relevan buat industri seperti apa sih gitu ya. Contoh ya, di company-ku sebelumnya salah satu pioneer lah untuk bikin yang namanya blockchain network gitu ya. Crypto is a network gitu. Ada lagi network-network yang lain. Contoh supply chain management. Otomatis dia relevan kemana? Ya relevan ke pelaku-pelaku supply chain management. Di situ terlibat apa aja? Ada shippingnya, ada produsen barangnya, ada banknya, misalkan buat financial related gitu. Sehingga bisa dibilang penting apa enggak, cocok apa enggak, ya itu terlihat lagi relevansinya kemana. Itu salah satu contoh network. Contoh network yang lain, misalkan kita bicara selain supply chain, misalkan KYC. Di Indonesia bisa dibilang kan keseluruhan data penduduk tuh ada di Dukcapil ya. Setiap lo mau ke bank, lo mau kemana-mana, pasti lo akan diminta what is your national ID. Terus dilihat validity-nya ke Dukcapil.
Lo kebayang gak Mas kalau misalkan lo buka iseng aja ya, lo buka 10 rekening di 10 bank berbeda. Then what you are doing is lo ngasih data itu ke setiap orang, ke setiap bank itu untuk dilakukan KYC proses, which is fine. Pertanyaannya adalah, bisakah lebih efisien jika lo punya your own key, as opposed to lo harus minta setiap bank itu untuk lakuin KYC satu. Lo punya key yang lo tinggal share ke bank ini. This is my KYC process, so you can proceed from there gitu ya. Efisiensinya tentu ada. Pertanyaannya impactful apa enggak? Depends. Balik lagi ya. Kalau itu sesuatu yang impactful, then dilihat lah ya weight balance-nya gitu ya antara value sama efektivitas. Applicable enggak? Jalanin, kalau enggak gitu. Jadi menurut gua sih kalau bicara penting apa enggak blockchain, lihat lagi relativitasnya. Karena kalau lihat blockchain di network yang lain ya, contoh nih nyenggol dikit. NFT. Boleh ya? Boleh. Dikit aja. Boleh banget, Gua Mas. bukan expert. Ya kemarin Abi heboh segala macam itu kan. I mean itu salah satu aplikasi dari blockchain yang dipakai orang buat menghargai collectible items. Gitu ya. Walaupun sekarang gue kemarin sempat lihat ada meme-nya KTP banyak. lah. Oh itu parah sih. Itu parah itu. Itu parah. Cuman yang lucu apa Mas? Gue sampai lihat ada salah satu video apa ya, gue lihat di either di platform yang streaming itu atau bukan. Tapi intinya adalah itu udah jadi kayak e-commerce gitu loh Mas. Kayak ada gambar mie instan lah, ada gambar sayur lah, ada gambar apalah, terus komennya, men ini bukan, aduh gue nggak bisa sebut merek, cuman bukan e-commerce yang hijau itu loh. Harusnya gitu. Yang collectible gitu loh Mas ya. Iya menurut gue tuh jadi salah kaprah gitu ya. Cuman kalau balik lagi, gue sempat baca sih ada satu artikel yang bilang bahwa the next big thing in the 5 years time from now adalah games berbasis NFT. Gue somehow punya anak yang suka banget Mas di umur-umur yang lagi main games. Lo tau kan yang kotak-kotak itu Mas yang tau kan? Sobat gini. Itu kan secara konseptual adalah lo doing exploration ya. Lo gali soil, lo bikin apa. Tapi start from you have a land and then you grow atau develop from there gitu. Ini game yang sama konsepnya. Jadi lo eksplorasi juga segala macam. Tapi you earn from there. Lo bayang gak Mas? Lo explore, lo punya lokasi, lo bangun apa kayak building structure atau apapun, dan my kids is starting to enjoy that. I mean kita riding the wave aja kali ya, kayak semua orang sekarang lagi di sana. Ya udah, gua nggak main game banget, jadi anak gue dorong. Siapa tahu ntar menghasilkan. Lo tahu Mas? Anak gue punya apa? Tablet. Yang dia punya apa, stylusnya juga suka gambar-gambar. Gambar lo ya serap gambar lagi, gambarmu yang bagus mana gitu. Ini ya gitu. Terus yaudah post aja di OpenSea gitu kan. Oh, itu boleh kan gue nyebut apa ya? Iya gak apa-apa. Post aja di OpenSea. Siapa tahu jadi duit. So that's the point. I mean balik lagi ya, this kind of technology didn't exist zaman tahun 2000 awal. Apalagi 90-an. So when we are here, make yourself relevant, don't take things for granted. Do it gitu. Who knows Mas? Iya benar. Ini jadi salah satu. I mean balik lagi ya, dunia berkembang sedemikian cepat, this kind of thing nggak pernah exist. Bisa meledak tiba-tiba kan? Exactly. Kita zaman dulu berpikir gue lulus kuliah, gue kerja jadi A, B, C, D, dan gue earn from there gitu. Mana kepikiran Mas, gue sekarang punya berada di kehidupan yang ada hal ini gitu. Something yang I didn't expect zaman-zaman dulu gitu. Jadi kalau gue nggak mencoba mengaccept dan evolve, then I won't be riding the wave properly. Gitu. Jadi kalau misalnya gue simpulin ya Mas, tapi correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau misalnya hal-hal kayak tadi itu, maksudnya itu tuh semua relatif ya Mas. Maksudnya nggak selalu akan meningkatkan ekonomi semua gitu ya Mas ya. Setiap orang yang melakukan inovasi, setiap orang yang mencoba buat mengadopsi teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumennya, tentu untuk membangkitkan digital ekonomi, sudah pasti.
Apalagi sekarang yang tren itu adalah when people doing co-creation ya. Jadi collaboration is the best mas. Ketimbang lo, I mean how to say this ya. Competing is important, tapi kolaborasi juga penting. Ya. Sehingga lo kebayangkan yang namanya ekosistem antara penyedia barang dengan perbankan. Itu penting. Karena kalau ekosistemnya nggak dibuat, konsumen nggak dapat experience yang benar, nggak asik juga. So it will not bring the digital economy better. Gitu. Tapi baik lagi, tentu saja pada akhirnya meningkatkan untuk kepentingan masyarakat. Oh iya. Jadi sebenarnya negara sendiri harus menyediakan juga ya mas platform-platformnya gitu ya. Aku nggak bisa jawab bagian itu mas, tapi lebih ke arah faktanya adalah kan pelaku industri ini kan tentu akan punya pikiran beda-beda berinovasi dan sebagainya gitu. Dan negara harus tentu hadir kan untuk mengatur. Karena ya itu balik lagi itu akan nyambung ke macam-macam tuh mas. Aku nggak berani nyenggol-nyenggol. Cuman pengaturan itulah yang menjadi dibutuhkan ketika inovasi itu hadir. Ya, tapi tentu ini udah kayak kayak two-headed knife gitu ya. Jadi kayak lo terlalu ngatur jadi ibaratnya nggak bisa berkembang banget gitu kan. Cuman kalau lo nggak diatur juga nanti lo kebayang sih mas kalau lo main di contoh ya startup di area finance misalkan. Dia pakai teknologi habis-habisan pol pokoknya udah I'm the best because gue pakai ini. Terus experience-nya bagus gitu. Tapi nggak dijamin karena mereka nggak bagian dari you know what, harus terjamin gitu lah mas. So people will not invest there anyway gitu kan. So that's one thing. Jadi nggak ada juga hancur, kebanyakan juga jadi nggak asik gitu sih. Oh oke, menurut saya udah cukup banget sih mas. Makasih banget nih jawabannya mas. Anytime mas, thank you for having me. Saya rasa udah cukup untuk episode kali ini. Tonton terus episode R17 berikutnya. Terima kasih.